Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali kita boleh beribadah secara online hari ini. Kembali kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Tapi sebelumnya sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami menghadap Engkau Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami karena kami tahu Tuhan, kami merasa aman, kami merasa damai, kami merasa tenang saat kami berada dalam hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam nama-Mu. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih
Terima kasih Tuhan. Shikira nanda manana sikine. Kami sembah, oh kami muliakan ajaib perbuatan tangan-Mu Tuhan. Ajaib Engkau Yesus, tak terukur kuasa-Mu. Kau berikan bagi kami Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Inakanata bana shikinata banata bara shikinara la bara la bara la bara la gara la bara la bara la. Inanda bara la sikinanda bara la gara la bara sikire. Oh Yesus, Yesus, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah
dalam tangan-Mu Tuhan, hidup kami tak akan goyah sampai dengan selama-lamanya. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Haleluya, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Kita percaya bahwa kita mempunyai Tuhan yang ajaib, amin. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Dan ibadah raya Minggu New Normal secara offline di gereja Jalan Tegalsari 60 Surabaya setiap hari Minggu pada jam 9 pagi, 11 siang dan jam 5 sore. Jemaat dapat mengikuti ibadah dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Dan bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja dipersilakan untuk mengikuti ibadah live streaming pada setiap jam ibadah berlangsung, yaitu jam 9 pagi, 11 siang dan jam 5 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing secara live. Ibadah Super Kids online setiap hari Minggu pada jam 10 pagi di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, mari bersama-sama kita akan berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan, kami bersyukur kalau kami sampai dengan hari ini Tuhan Kau memelihara hidup kami. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan, Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, mari semua yang percaya katakan amin. Jemaat dipersilahkan memberikan persembahan dan persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 214 999 5.000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing atau dengan scan QR Code di OVO, link aja, GoPay dan Dana. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jumpa lagi di Blessing Night. Kami bersyukur dan terima kasih kita semuanya sampai saat ini dalam keadaan sehat seluruhnya. Tubuh, jiwa, roh. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami naikkan syukur di hadirat-Mu Bapa atas segala kemurahan-Mu, atas segala anugerah-Mu, atas segala berkat limpah rahmat yang besar yang Kau berikan kepada kami. Kalau pada siang hari ini kami kembali Tuhan untuk bersama-sama belajar, mendengarkan dan melakukan. Biarkan Roh Kudus menerjemahkan dengan bahasa sederhana sehingga kami boleh menerima berkat daripada-Mu dan kami boleh menjadi saluran buat orang lain. Urapi kami ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semuanya berkata amin. Bapak Ibu yang kekasih jemaat Keluarga Allah Blessing yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang telah Tuhan kerjakan selama kita ada di tempat ini. Sebab itu kita akan sama-sama untuk lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Kalau pada bulan ini kita akan sama-sama belajar tentang peperangan rohani. Ya, kita ambil di dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Perhatikan saudara yang kasih, lawan kita seperti minggu yang lalu bukan kelihatan mata. Lawan kita adalah lawan roh-roh yang tidak kelihatan. Ya, berarti peperangan kita ini peperangan roh. Seperti pandemi saat ini tidak kelihatan. Tapi dampaknya saudara lihat, saudaraku, mengacaukan seluruh dunia. Nah demikian juga dalam kehidupan orang yang beriman ada satu peperangan. Peperangan yang terus menerus. Peperangan itu ada di mana? Saudaraku, peperangan itu ada dalam pikiran kita. Ya. Lawan kita selalu memberikan segala sesuatu supaya kita ini tidak mau taat. Musuh kita tidak senang kalau saudara dan saya dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati,
dalam keadaan sukacita, dalam keadaan damai sejahtera. Si jahat selalu mencari celah-celah untuk membawa kita dalam kehidupan yang kacau, dalam kehidupan yang chaos. Tapi beritanya saudaraku yang kekasih, sekalipun peperangan rohani itu, ya, begitu tidak kelihatan, tapi Tuhan telah memberikan senjatanya, yaitu firman Allah, pedang roh. Ya. Tinggal bagaimana saudara dan saya dapat mendengarkan dengan teliti dan melakukan setiap firman yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Sebab itu saudaraku, saya akan bacakan Rasul Paulus mengatakan demikian. Peperangan ini Tuhan sendiri yang perang. Sekali lagi, ya, Tuhan berkata bukan kamu yang akan perang, tapi aku yang perang di depanmu. Ya. Jadi saudara yang akan menikmati. Apa bagian kita? Bagian kita diam atau percaya. Ya. Kalau saudara percaya, saudara berdiam diri, saudara tidak pakai kekuatan sendiri, saudara tidak pakai akal-akalan sendiri, ya. Saudara mempercayakan apa yang telah Tuhan katakan, maka firman Tuhan saudaraku digenapi. Saudara akan menuai berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dikatakan Rasul Paulus demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, 1 Korintus 10 ayat 13, ialah pencobaan-pencobaan biasa. Peperangan kita ini peperangan biasa. Kenapa saudara kasih? Karena Allah yang perang buat kita. Dikatakan di dalam Mazmur Daud, diam tenang. Ya, lihatlah aku. Atau tenang, lihatlah aku. Sebab itu Bapak Ibu yang kasih, telitilah membaca firman Tuhan sambil berdoa. Supaya disingkapkan pembelaan Allah dalam kehidupan kita. Ya, saya teruskan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sekali lagi, pandemi tidak melebihi kekuatan manusia. Karena Allah perang buat kita. Karena Allah ada depan kita. Pertanyaan saya, manakah yang saudara percaya? Bagaimana sikap saudara menghadapi keadaan kondisi saat ini? Atau persoalan saudara? Seringkali banyak orang mengeluh, ya, kondisi ekonomi, keadaan pasar. Saya dengar ini saudaraku, emas turun banyak. Mereka kebingungan sekarang saudaraku yang kekasih. Di dunia ini gak ada yang stabil saudaraku, percayalah. Sebab itu yang paling penting sikap saudara tentang firman. Saya teruskan. Karena tidak melampaui kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Katakan Allah setia. Iya, sekalipun kita tidak setia, di dalam suratan Timotius dikatakan, ya. Tapi Allah itu setia. Allah tidak dapat mengingkari janjinya. Jadi kalau saudara sudah jauh dari Tuhan, saudara-saudara melupakan Tuhan, saudara kembali kepada Tuhan, karena Allah setia. Allah tidak pernah membuang, Allah tidak pernah melupakan engkau, tapi saudara yang menjauh daripada Tuhan. Masih ingat ilustrasi yang saya berikan saudaraku? Saya dapat WA dari teman saya. Seorang ayah, ya, naik mobil lalu ada pesawat terbang di atas. Lalu sang anak berkata, ayah, apa itu? Lalu sang ayah berkata, itu pesawat terbang nak. Lalu ayahnya tanya, menurut kamu besar enggak pesawat terbang itu? Kecil ayah, ampar-ampar enggak kelihatan. Itu saudaraku yang kasih. Ya. Lalu sang ayah membawa anak itu ke Bandar Juanda. Lalu diperlihatkan, lihat itu. Ya. Itu pesawat terbang kamu lihat tadi. Loh, kok besar ayah? Nah saudaraku, ini satu gambaran. Kalau kita makin dekat kepada Tuhan, ya, kita
bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan kita ini adalah Tuhan yang sangat besar. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, seperti apa yang dilihat anak kecil waktu melihat pesawat terbang yang di atas kepalanya. Dia mengatakan kecil karena jauh. Demikian juga dalam kehidupan rohani saudara. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara mengenal kuasa Tuhan, saudara mengenal kasih Tuhan, Allah itu Allah yang besar, Allah yang dahsyat, tidak dapat dijangkau dengan pikiran manusia. Sebab itu mari kita belajar dengan apa yang Tuhan katakan saudaraku. Hari ini ada berita baik buat saudara. Jika saudara mengalami pergumulan, jika saudara mengalami tantangan, problem hidup, ya, Tuhan mengatakan, aku ini setia. Sekalipun kau tidak setia, aku tetap setia karena aku tidak dapat mengingkari diriku. Datanglah kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Mulai kembali aktif, dalam arti kata aktif rohani. Ya, sering bersekutu dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Maka saudara akan melihat betapa besarnya Tuhan kita. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Baik itu penyakitmu, mungkin ekonomimu saudaraku, mungkin masa depanmu, ya, yang sudah tidak ada harapan lagi. Saudara tidak kebetulan kalau saudara saat ini beribadah, mengikuti ibadah Blessing Night. Saya terlalu yakin bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara, sangat mengasihi saudara. Saudaraku, datang. Tuhan tidak akan membuang saudara. Tuhan tidak akan mengabaikan persoalan saudara. Bahkan kalau saudara berani berserah, Tuhan akan mengubah hidup saudara. Saya teruskan saudaraku. Ya. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pegang firman Tuhan. Jangan ada yang mengatakan percobaan ini membuat saya mampus. Ya, enggak ada. Ya. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudaraku, ini masih pembukaan, sekarang kita masuk. Ya, supaya saudara mengerti, saudara waspada dan apa yang harus saudara lakukan. Mari kita baca 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 dan 18. Luar biasa saudara. Saya akan bawa saudara perlahan-lahan, ya, perlahan-lahan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang dahsyat ini, yang luar biasa ini, yang mengubah hidup saya, ya, yang mengubah hidup setiap orang yang percaya, yang berani berserah kepada Tuhan. Nah, demikian bunyi firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18, ya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Nah, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, ya, namun batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jika kita melihat pesawat itu dengan dekat, jika kita melihat kita bersekutu, jika kita melihat Allah dari dekat, maka rohani kita akan dibaharui sehari ke sehari. Terus. Ayat 16. Sebab itu, ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Perhatikan, pencobaan yang dialami penderitaan ini, ya, mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Katakan, mengerjakan pekerjaan yang kekal melebihi segala-galanya. Semua penderitaan yang saudara alami. Terus, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 18 dikatakan,
Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 3 hal dalam 3 ayat ini kita akan menemukan satu pijaan, ya, satu kebenaran yang harus saudara hayati, yang harus saudara pegang, sehingga saudara mampu, ya, bukan karena kemampuan saudara, tapi Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara. Saudara hanya percaya dan berdiam, ya, beriman kepada Tuhan, maka saudara akan terkagum-kagum akan melihat Tuhan. Sekalipun masalah persoalan bertubi-tubi, Tuhan berkata, jangan tawar hati. Saudaraku yang kasih, saudara milikilah satu kesadaran. Apa itu Pak Gembala? Bahwa hidup itu adalah perubahan. Hidup itu adalah perubahan. Katakan hidup itu perubahan. Ya, kalau saudara tidak mau berubah cara berpikir saudara, ya, maka saudara akan stres. Dulu kita tidak pakai masker saudaraku. Dulu kita tidak cuci tangan saudara, jarang cuci tangan. Dulu kita jaga jarak saudaraku. Lebih-lebih saya, kalau waktu saya ketemu dengan siapa saja saya masih peluk saudaraku. Tapi sekarang ada jarak yang harus kita jaga. Kita dalam masa new normal. Ibadah kita pun new normal. Kita tidak bisa seperti dulu saudaraku. Ya. Coba bayangkan saudaraku. Kalau kita tidak berubah cara berpikir kita. Oh, tidak ada yang namanya COVID. Mereka seenaknya sendiri. Tidak pakai masker. Apalagi saudaraku, tidak jaga jarak. Saudaraku yang kasih, maka kita akan mengalami pandemi yang terus-menerus berkelanjutan. Puji nama Tuhan. Tuhan izinkan supaya kita menyadari di dalam dunia ini selalu ada perubahan. Ya, dan kita terus berdoa. Saudaraku yang kasih. Supaya apa saudaraku? Supaya segera selesai. Sekalipun sudah dapat vaksin, sudah disuntik vaksin, saudara tetap pakai masker sementara. Sampai dinyatakan oleh pemerintah, WHO, bahwa pandemi sudah selesai. Baru kita tidak pakai masker. Saya dengar, ya, di Amerika sudah tidak pakai masker saudaraku. Yang sudah disuntik saudaraku. Ya, ya kita harus bersyukur kalau Tuhan memberikan segala sesuatunya hikmat kepada para tokoh-tokoh, kepada dokter-dokter dan lain sebagainya. Tapi saudaraku, jangan tawar hati karena hidup itu perubahan. Ya, kita ini diasah, kita ini dididik oleh Tuhan. Saudara di dalam dunia, begitu saudara bertobat, lahir baru, saudara dididik oleh Tuhan. Maka itu dikatakan bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Bukan kita tidak dapat berbuat salah. Ya, tetapi kita tidak berenang di dalam kesalahan. Kita sudah mempunyai pengertian yang baru bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Kalau kita tahu saudaraku bahwa Tuhan itu mengasah kita, ya, seperti orang sekolah. Nah mungkin saudaraku anak kita terus dari kecil sampai besok besar, ya, sekolahnya itu tetap aja SD. Mengapa sampai ada Zoom atau work from home, school from home? Mereka dididik saudaraku. Mereka diajar supaya mereka bertumbuh, ya, akal budinya. Demikian juga kita bersama Tuhan. Tuhan mendidik kita, ya, diasah. Dengan adanya pandemi ini kita belajar untuk lebih beriman kepada Tuhan. Kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan saya percaya orang yang mencari Tuhan, ya, orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya. Nah itu yang pertama.
Ya, yang kedua saudaraku. Ayat 17. Yuk kita baca. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang kedua, hidup ini saudaraku, ya bukan hanya masa-masa sekarang sampai kita dipanggil Tuhan. Hidup ini saudaraku, sebuah ujian. Katakan hidup itu sebuah ujian. Nah, saya mau sampaikan berita buat saudara. Ya, atau sebelumnya kita baca dulu supaya saudara lebih mengerti, yaitu 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 9. Apa kata Rasul Paulus? Dikatakan demikian saudaraku. Tetapi harta ini apa? Roh Kudus. Harta ini yang di dalam saudara, ya, yang di dalam bejana tanah liat, tubuh ini adalah tanah liat. Ya, Roh Kudus itu dalam saudara. Yesus yang di dalam saudara. Dikatakan demikian, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan, nah perhatikan. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Firman Tuhan konsisten. Firman Tuhan mengatakan di dalam kelemahanmu, kekuatanku menjadi sempurna. Rasul Paulus merespon dengan benar. Dia menanggapi, jika aku lemah, maka aku kuat. Nah itulah yang harus menjadi respon setiap orang percaya. Ya, bukan melihat keadaan, tetapi mengamenkan firman Tuhan. Karena hidup itu sebuah ujian. Loh, bisa mengalami masalah, bisa mengalami kegagalan. Ya, saudaraku, kegagalan bukanlah DNA kita. Sekali lagi, kegagalan bukanlah DNA kita. Sejak saudara lahir baru, sejak saudara menjadi orang Kristen, ini yang tidak dimengerti oleh orang-orang Kristen sebagian. Kenapa? Karena dia tidak ngerti tentang kasih karunia. DNA orang Kristen bukan DNA kegagalan saudaraku. Ya, tetapi DNA kita adalah DNA kebangkitan. Kita baca firman Tuhan. Ya, 1 Korintus 15, tolong dibuka. Ya, 1 Korintus 15 ayat 57. Luar biasa. Sebab itu setiap hamba Tuhan harus mengerti ini. Saya ulangi. Setiap hamba Tuhan, setiap anak Tuhan harus mengerti ini. Ya, ayo kita baca sampai ayat 58. Perhatikan saudara, ini DNA saudara. DNA kebangkitan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah, ya kasih garis bawah, telah, sudah memberikan kepada kita kemenangan. Itu bukan perjuangan saudara. Ya, Tuhan perang buat saudara. Tuhan sudah selesaikan di atas bukit Golgota. Ya, telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ayat 58. Perhatikan baik-baik saudaraku. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah. Ya, berdiri teguh, jangan goyah. Berdiri teguh di mana? Di atas kemenangan yang telah Tuhan berikan. Sudah saya sampaikan minggu yang lalu. Kita perang. Kita dalam dunia sejak lahir baru. Kita bukan merebut kemenangan. Kita bukan merebut kesuksesan. Kita bukan merebut keberhasilan. Sesungguhnya kita berdiri di atas keberhasilan. Kita berdiri di atas kemenangan. Kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita. Kalau itu saudara pegang, ya, Tuhan itu perang buat kita. Berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu,
Jangan males-males. Jangan takut dari ibadah. Kalau ibadah offline, silahkan tidak usah takut. Social distancing, selama ini kita sudah 7 bulan, 8 bulan jalan. Hampir 1 tahun, gak ada problem. Gak ada masalah. Ya. Tapi kalau saudara ibadah online, serius, sungguh-sungguh. Jangan dikit-dikit minum, jangan dikit-dikit, belum firman, jangan dikit-dikit saudara lari ke sana, lari kemari. Sehingga tidak ada keseriusan. Tidak ada, orang bilang tidak ada feel kalau di dalam ibadah offline kalau saudara, di dalam online kalau saudara tidak konsentrasi. 1 jam saudaraku. Ya, saya teruskan saudaraku yang kasih. Ya. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab, perhatikan. Sebab. Ya, apabila saudara berdiri di atas janji Tuhan. Pegang firman Tuhan. Kamu tahu. Ya, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena kamu giat, kamu rajin, kamu taat. Ya, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan yang keras, jerih payamu tidak sia-sia. Kalau saudara merasa sia-sia melakukan pekerjaan Tuhan, saudara giat untuk Tuhan, buat apa saudaraku? Kita setiap hari berdoa, setiap hari melayani Tuhan, setiap hari kita memikirkan apa yang harus disampaikan. No! Saudara ditipu oleh iblis kalau saudara cara berpikir saudara salah. Ya. Jerih payahmu tidak sia-sia. Yes. Saudara, saya ada teori. Saya sudah ngalami dari sejak saya bertobat tahun 82 sampai sekarang. Orang lain boleh salah paham. Orang lain boleh fitnah. Tapi saya tetap memandang Tuhan. Saya berdiri di atas kemenangan. Dan hasilnya sampai saat ini Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan semua apa yang tidak pernah saya pikirkan. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Apa yang tidak pernah saya lihat dengan mata. Tuhan sudah sediakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi, bukan tidak ada problem. Bukan tidak bisa gagal. Tetapi DNA kita bukan DNA kegagalan. Tapi DNA kita adalah DNA kebangkitan. Amin. Katakan DNA saya adalah DNA kebangkitan. Nah, kegagalan tidak dapat menjatuhkan kita. Kegagalan tidak dapat menghentikan kita. Saudaraku, banyak sekali kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Ya. Mereka yang nanti beberapa minggu dia ibadah Blessing Night. Seorang hamba Tuhan akan bersaksi. Satu keluarga, dia anaknya saudaraku. Ya, kena COVID hampir mati saudara. Sudah tidak sadar diri. Cari tempat rumah sakit, enggak ada. Tapi Tuhan adalah Tuhan. Ya, Tuhan adalah Tuhan. Kegagalan tidak menjatuhkan kita. Sebab itu jangan berhenti untuk ikut Tuhan. Saudara bangkit. Bangkit, maka saudara akan melihat. Apalagi yang saya mau saksikan. Alkitab, Ayub. Akhirnya akan mendapat kelimpahan luar biasa. Siapa lagi? Sebutkan saudaraku. Orang semua yang berkemenangan. Sekarang orang yang sudah sukses. Tidak tahu Facebook, tidak tahu apapun. Mereka semua mengalami kegagalan. Ya, tapi tidak menjatuhkan mereka. Dan tidak pernah menghentikan mereka. Sebab dia tahu Tuhan satu-satunya andalannya. Dan Tuhan perang dan saya hanya percaya. Yang terakhir saudara kekasih, luar biasa. Ya. Keadaan jasmani makin merosot. Ya. Tapi keadaan rohani dibaharui hari demi hari. Ya, dikatakan demikian ayat 18. Hidup bukan hanya di dunia tapi sampai kekal selama-lamanya. Yuk kita baca ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan.
Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Saya ulangi. Hidup tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Saudara boleh diberkati berlimpah-limpah. Saudara boleh diberkati tidak kekurangan. Itulah janji Tuhan. Tetapi ingat, ya, jangan memperhatikan yang kelihatan. Dinikmati boleh, disyukuri harus. Ya. Tapi jangan sampai saudara melekat kepada situ. Yaitu yang kelihatan. Lalu dikatakan, saya ulangi, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Perhatikanlah yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Saya ulangi, perhatikan apa yang tidak kelihatan. Saudaraku, Rasul Paulus pernah berkatakan dalam suratan Kolose kalau gak salah. Carilah perkara di atas. Apa perkara di atas? Saudaraku, perkara rohani. Di mana saudara mencari perkara di atas, saudara akan melihat besarnya Tuhan. Besar dan kuasanya Tuhan di dalam hidup saudara. Nah saudaraku yang kekasih. Terus diberikan cek. Adalah sebentar. Sedang yang tidak kelihatan adalah kekal. Yang tidak kelihatan kekal. Dunia boleh berubah. Ya. Dunia boleh berganti cara. Pemerintahan. Semuanya. Tetapi saudaraku. Kalau kita berpegang kepada apa yang tak kelihatan. Apa yang tidak kelihatan itu saudaraku? Janji. Janji belum kelihatan. Janji itu berupa harapan. Nah, kalau saudara pegang janji-janjinya Tuhan, maka itu saudara baca firman, janjinya Tuhan. Ya. Kalau saudara pegang janjinya Tuhan, ya, maka saudara berarti pegang apa yang tidak kelihatan. Sekalipun itu ada harapan, tapi harapan itu tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5. Nah, janji Tuhan sudah teruji. Sebab itu Yosua berkata, jangan lupa perkatakan kitab Taurat. Renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara yang kasih, Alkitab itu firman Allah. Alkitab itu tidak pernah gagal. Firman Tuhan yang sudah keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya, itulah kekekalan. Yesus sendiri yang berbicara. Ya. Setiap perkataan yang mengatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Barang siapa mengikut aku, dia tidak berjalan di dalam kegelapan. Sebab aku terang dunia. Luar biasa. Tapi terkadang saudaraku tidak menganggap sepele hal-hal yang bersifat rohani. Kita istilahnya mengabaikan janji-janji Tuhan. Yang kita pikirkan ketakutan, yang kita pikirkan kecemasan, yang kita pikirkan kekurangan, yang kita pikirkan yang hilang. Saudaraku yang kasih, hari ini Tuhan ingatkan kita berita baik. Aku ini setia. Ya. Dekatlah kepadaku. Apa yang hilang, aku kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Saudara, kesaksian demi kesaksian saya peroleh. Orang yang fokus kepada yang tidak kelihatan. Ya, maka dia tidak stres, tidak dia mengalami problem yang menjatuhkan dia. Saya dapat informasi dari salah satu jemaat di tempat ini, saudara, kehilangan uang, dimakan uangnya, saudaraku. Iya, bagi dia, saudaraku, 1 miliar itu lebih. 1 miliar itu besar. Ya, bagi dia, mungkin bagi saudara kecil. Ya, tapi bagi dia besar.
Dia berkata, saya hampir frustasi, saya hampir tawar hati. Tetapi setelah saya mendengar firman Tuhan, ya, sekali lagi, mendengar firman Tuhan, jangan tawar hati. Waktu itu dia datang ke gereja mungkin, saudara. Jangan tawar hati. Saya berkata gitu, saya berkata bukan khusus untuk dia. Saya berkata untuk seluruhnya. Karena ini firman Tuhan. Tapi Tuhan berbicara. Lupakan. Tuhan akan ganti berlipat kali ganda. Sudah tahu. Masa-masa sekarang dia berkata, dia punya toko lebih dari 10, saudara. Bisa dipikir? Gak bisa. Banyak sekali kesaksian. Belum yang dulunya makan aja gak bisa. Setiap hari datang ke rumah, nangis saudaraku, hutangnya banyak. Sekarang saudaraku, ini saya gembala, saya gak berani ngomong ya sembarangan. Ya, kalau saya tidak melihat dan menyaksikan dirinya sendiri, karena dia terus bersama-sama dengan kita. Dia sekarang saudaraku, hartanya, aduh saudaraku, ya jujur aja saudaraku, lebih dari ratusan miliar. Mau bicara apa sekarang? Hah? Kalau dulunya setengah mati, tapi sekarang hidupnya berkelimpahan. Saudaraku. Dia dukung pekerjaan Tuhan. Dia tidak melihat situasi dan keadaan. Malah dalam masa-masa pandemi, dia lebih rame. Dari mana Pak Gunan? Tahu dong. Masa gak tahu saudara? Tahu. Sebab itu mari setia. Berikan persembahan. Dia setia memberikan persembahan. Masa pandemi malah dilipat kali gandakan. Saya kadang-kadang heran. Oh ya Pak, cuma sekali 2 kali. No. Enggak saudara. Enggak saudara. Konsisten. Karena dia sudah mengenal Allahnya dari dekat. Dia tahu pesawat itu besar. Dapat menampung segala-galanya di situ saudara. Melihat yang tidak kelihatan. Sebab itu Rasul Paulus berkata, hidupku bukan karena melihat, hidupku karena percaya. Saudaraku, selamat menikmati kasih karunia Tuhan. Saya percaya sudah simak perlahan-lahan. Ya. Dan apa yang saya saksikan buat saudara, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karena Tuhan sendiri yang bekerja. Alami, jangan hanya mendengar. Karena firman Tuhan mengatakan, berbahagialah yang mendengar dan melakukan. Dan memeliharanya. Nah, saudara mengalami, saudara melihat Yesus yang luar biasa. Hidup saudara sangat-sangat berkelimpahan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur, terima kasih di hadirat-Mu Bapak. Anugerah-Mu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus. Singkapkan mata rohani yang lagi beribadah online ini Tuhan. Blessing Night. Singkapkan bahwa Tuhan tidak pernah pandang bulu. Biarkan mereka semua yang saat ini mengalami tawar hati Tuhan. Mendengar firman ini Tuhan. Mereka tidak tawar hati, yang mengalami pencobaan Tuhan. Mereka sadar bahwa peperangan ini Tuhan bukan peperangan usaha kami untuk merebut kemenangan. Tapi Engkau sudah memberikan kemenangan. Engkau berperang buat kami di depan kami Tuhan. Kami hanya menonton. Kami hanya percaya, kami hanya beriman kepadamu. Kami berdiam dan taat akan Engkau Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, segala kegagalan tidak akan pernah menjatuhkan kami. Karena DNA kami Tuhan adalah DNA kebangkitan. Dan kami percaya Tuhan mulai hari ini mereka bertobat datang kembali kepadamu. Menyerahkan hidupnya. Mulai hari ini Tuhan, Engkau bukakan rahasia-rahasia yang luar biasa. Supaya mereka Tuhan boleh punya pengalaman bersama dengan Engkau. Sehingga hidupnya bukan karena hanya melihat secara jasmani. Berapa besar hutangnya, berapa parahnya penyakitnya. Tetapi dia melihat Engkaulah Tuhan yang lebih besar. Sehingga kami boleh melihat kedahsyatan daripada-Mu. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Tiba saatnya saudaraku yang kasih, angkatlah kedua tanganmu, terimalah dengan iman percaya. Kina maralama syadabata. Bapak, kami naikkan syukur dan terima kasih. Engkau sudah memberikan kepada kami segala-galanya. Segala-galanya ada dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa buat mereka yang telah ambil bagian Tuhan. Baik yang melalui transfer maupun yang melalui QR code saudara. Tuhan, persembahan perpuluhan, korban tatangan, ucapan syukur, janji, iman, berkati berlimpah-limpah. Dan Tuhan semuanya Tuhan akan mendatangkan pujian dan kemuliaan buat kerajaan-Mu. Saudaraku, sekarang terimalah, bawalah pulang berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Anak yang tidak pernah berkesudahan. Penyertaan Allah Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau. Bahkan apa saja yang engkau kerjakan. Jadi berhasil dan beruntung. Sampai Maranatha Tuhan kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang sudah menerima katakan bersama saya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudaraku.